Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Rabbul Alamin dalam kajian singkat ini yang dimana ana beri judul dengan tentang i'tiqad, yaitu al-firqah an-najiyah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an merupakan masdar daripada i'taqadah ya'taqidu i'tiqadan, yaitu sebuah keyakinan daripada kelompok yang selamat dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keyakinan daripada mereka ahlu sunnah wal jamaah. Nah, dikatakan oleh Syekh Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Al-Wasithiyah, bahwasanya i'tiqadu ahli sunnah wal jamaah huwa al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal ba'si ba'da maut. Ya, beliau menyatakan wal ba'si ba'dal maut, ya bukan yaumil akhir, tapi sama saja ya. Dan yang terakhir ada wal qadari khairihi wa sarrih. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentang iman, ya dikatakan tadi i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah itu adalah beriman. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat yang ke-17. Ya, di mana saudara-saudara Yusuf tatkala menjeburkan Yusuf ke dalam sumur dan menodai bajunya dengan darah hewan. Maka kemudian dia datang kepada abinya. Wa ma anta bimu'minin lana. Wahai abi, sesungguhnya engkau tidak akan pernah musaddiqin lana. Maka kita ambil makna daripada al-iman secara bahasa ada tasdik berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf tadi. Nah, dalam secara istilah atau secara syarak, al-iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Jadi orang yang beriman harus mengucapkan, yaitu usulul iman as-sittah. Ya, amantu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih. Kemudian wal ba'si ba'dal maut wal qadari khairihi wa sarrih. Yang kedua adalah al-i'tiqadu fil qalbi, yaitu keyakinan ya di dalam hatinya. Dan keyakinan ini penting ya. Tidak boleh seorang itu beriman kepada Allah ya mengucapkan lisannya akan tetapi hatinya raib. Maka ini termasuk daripada orang-orang yang munafik. Ya. Kemudian yang terakhir adalah al-amalu bil jawarih, yaitu mengamalkan keimanan ini harus dikonsekuensikan, ditunjukkan dengan amal jawarih. Orang yang hanya beriman dengan lisannya dan hatinya tanpa mau beramal, maka dia bukan orang yang beriman. Orang yang mau beramal secara dohirnya saja, tetapi dalam hatinya ada keraguan, raib wasyak, maka dia juga bukan orang yang beriman. Begitu pula wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam keimanan
terhadap usul yang 6 ini, maka ini harus secara jamak, secara menyeluruh, tidak boleh dipilih-pilih. Ya, bukankah al-Yahud mereka adalah bukan orang-orang yang beriman? Kenapa? Karena mereka mungkin beriman kepada Allah Rabbul Alamin, tetapi mereka mengingkari risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, Al-Maghdub alaihim. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu, mengenal ciri-ciri Nabi Muhammad SAW, tetapi kemudian mereka tidak mau beriman dengannya. Maka orang Yahud bukan orang yang beriman. Begitu pula orang Nasrani. Ya, begitu pula orang-orang yang Qadariyah. Kenapa Qadariyah? Madhab Qadariyah tidak masuk di dalam bingkai orang-orang yang beriman. Jelas. Karena mereka mengingkari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak percaya amalnya hamba itu terkait dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bahas secara singkat, karena ini namanya kajian pendek. Kita bahas secara singkat tentang usul sitah tadi, i'tiqad al-firqah an-najiyah ahlussunnah wal jamaah yang 6 tadi. Yang pertama adalah al-imanu billah. Apa itu al-iman billah? Adalah i'tiqadul jazim bi annahu rabbu kulli syai' wa malikuhu. I'tiqad, keyakinan yang mantap di dalam hatinya bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang mengatur seluruh makhluknya. Langit, bumi, manusia, jin, iblis, syaitan, lautan, pohon-pohon, bebatuan dan semuanya, semua yang mengatur adalah Allah Rabbul Alamin. Wa malikuh, dan Allah itu adalah pemiliknya. Itu yang terkait dengan keimanan kepada Allah Rabbul Alamin. Wa annahu muttasifun bi sifatihi al-ulya. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disifati dengan sifatnya yang mulia. Wa munazzahun an aibin wa naqsin. Dan Allah itu disucikan dari apa? Dari aib, sifat-sifat aib, dan juga nuksan, kekurangan. Maka Allah Rabbul Alamin menafikan tentang apa? Tentang tidur dan juga ngantuk itu tidak, yaitu tidak meliputinya. Maknanya Allah Rabbul Alamin tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Naam. Wa annahu al-mustahiqu bil ibadah, dan Allah Rabbul Alamin juga yaitu satu-satunya yang layak untuk disembah. Naam, wa qiyamuhu dzalika ilman wa amalan, dan menegakkan di dalam peribadahan kepada Allah ini didukung dengan apa? Ilmu dan amal, karena buahnya ilmu itu amal, dan amal itu tanpa ilmu maka mulghu, sia-sia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua daripada usul iman al-sittah, daripada i'tiqadnya ahli sunnah wal jamaah adalah al-imanu bimalaikatihi. Apa maksudnya? Adalah at-tasdiqu biwujudihim, yaitu membenarkan keberadaan mereka. Wa al-imanu bima wasafahumullahu tabaraka wa ta'ala alaihim, dan juga beriman kepada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri sifat mereka. Di antaranya banyak dalam Al-Qur'anul Karim, di berbagai surat Allah jelaskan tentang sifat mereka. Dan di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-26 dan 27. Dikatakan ibadun mukramun. Sungguhnya para malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbikunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun. Kata Allah Rabbul Alamin, mereka itu tidak mau mendahului Allah Rabbul Alamin, baik dengan ucapannya tidak mau. Itu menunjukkan ketaatannya para malaikat kepada Allah Rabbul Alamin, dan terhadap perintah Allah Rabbul Alamin mereka senantiasa melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan nama-nama mereka dan tugas-tugas mereka, dan juga Allah Rabbul Alamin menunjukkan bahwasanya mereka adalah makhluk Allah yang luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifatnya Jibril, aslinya, di mana Jibril suatu ketika ditemui oleh Rasulullah SAW, ternyata
jasadnya itu memenuhi ufuk. Berarti besar sekali, luar biasa. Kalau dia malaikat yang dalam keadaan yang mulia, agung, dan juga memiliki daripada karakternya yang luar biasa, maka penciptanya jauh lebih luar biasa. Yang ketiga, wahai kaum muslimin, adalah al-imanu bil kutub. Di mana kita harus tasdik ala kutubin anzalah Allah tabaraka wa ta'ala ala rusulih. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala, kita harus membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada utusan yang dipilihnya. Karena tidak semua manusia itu mendapatkan kelebihan atau pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Rabbul Alamin menurunkan kitab-kitabnya dan itu merupakan kalamuh, laisa makhluk. Ya, kitab-kitab Allah bukan hanya Al-Qur'an, ya, baik Taurat, Injil, Zabur maupun Al-Quran itu laisa makhluk, bal kalamu Allahi tabaraka wa ta'ala. Kalau demikian berarti sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Rabbul Alamin itu memiliki minimalnya 3 ciri. Yang pertama adalah hakun. Ya, kitab-kitab yang diturunkan Allah itu benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nurun, yaitu memberi cahaya, ya, untuk menyinari kegelapan. Dan juga yang terakhir adalah al-huda. Dia yaitu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita beriman kepada kitab-kitab yang telah disebutkan oleh Allah namanya maupun yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah al-imanu bir-rusul, yaitu beriman kepada utusan-utusan, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus setiap kaum, yaitu pemberi peringatan, ya, peringatan tentang adab Allah Subhanahu wa ta'ala dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang taat berupa kenikmatan di dalam surganya, ya. Dan seutama-utamanya Rasul adalah ulul azmi. Siapa mereka? Adalah Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seutama-utamanya mereka, para utusan itu, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashraful makhluk, ya, semulia-mulianya makhluk. Dan para ulama itu membedakan, wahai kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentang perbedaan antara Rasul dengan siapa? An-Nabi. Kalau Ar-Rasul itu man ukhiya ilaihi bi syar'in wa yu'mar bitablighihi, ya, yaitu orang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan. Lain dengan seorang nabi. Nabi itu sama-sama man uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar. Kalau tadi umira atau yu'mar, tetapi ini lam yu'mar, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah al-imanu bil ba's. Apa maksudnya? Adalah tasdik, mempercayai, membenarkan bahwasanya Allah nanti akan menghidupkan mereka yang telah mati, ya, pada hari kiamat. Untuk apa? Lifaslil qada' bainahum, untuk memutuskan perkara di antara mereka, ya. Dan Allah Rabbul Alamin akan memberikan balasan kepada mereka. Karena kalau Allah sama-sama tidak memberikan balasan, orang kafir dibalas demikian, kemudian orang yang beriman dibalas yang sama, maka ini merupakan sebuah kedzaliman. Tetapi Allah Rabbul Alamin tidak. Ya, Allah akan membalas mereka orang-orang yang taat, dan Allah akan mengadab mereka orang-orang yang bermaksiat. Ya, wa yaumul ba's, ada sebuah kebenaran, sebuah keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Akan tetapi kebanyakan manusia itu mengingkari dengan hari yaumul ba's ini. Hari ini mungkin dunia itu adalah merupakan realita kenyataan, tetapi akhirat masih dalam cerita saja, ya, dongeng saja. Tetapi nanti pada yaumul kiamah, akhirat adalah sebuah kenyataan, realita, dan dunia tinggal cerita saja. Maka mereka yang punya akal, mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengimani tentang yaumul ba'si ba'dal mauti. Dan yang terakhir, wahai kaum muslimin, yang bagian daripada i'tiqad, firqah an-najiyah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah,
yakni beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, maksudnya bagaimana? Tasdik, membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan kulla syai', segala sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, kemudian Allah Rabbul Alamin menulisnya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Rabbul Alamin dengan takdirnya, dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan masyiahnya, maka Allah menciptakan demikian dan demikian. Ya. Kemudian yang terakhir yang terkait dengan takdir ini adalah masya Allahu yakun wa man lam yasa lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Ya, Allah tinggal berkata kun fayakun. Walaupun di sana ada seorang ulama ya Indonesia ya, di setiap kajian paginya itu kalau setiap dia itu menyampaikan muhadarahnya, menyembuhkan orang sakit gitu ya, maka dia dengan tangannya menjulur gini, kemudian berkata kun fayakun. Apakah dia adalah Allah Rabbul Alamin? Maka perlu dicermati wahai kaum muslimin, bukan hanya saja mereka yang mengobati dengan ini dan itu kemudian langsung sembuh. Dajjal pun seperti itu wahai kaum muslimin. Tetapi Allah Rabbul Alamin lah yang memiliki kun fayakun, bukan makhluknya wahai kaum muslimin. Dan yang terakhir wahai kaum muslimin, sesungguhnya dalam permasalahan takdir ini banyak mereka yang tidak percaya. Dan diantaranya adalah Qadariyah. Namanya madhab Qadariyah. Akan tetapi seolah-olah dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka madhab Qadariyah ataupun yang ganti namanya tapi tetap sedemikian mengingkari daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka bukanlah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang beriman itu mencakup keimanan keseluruhan. Itu apa? Al-imanu billah wa malaikatih wa kutubih wa rusulih wal ba'si ba'dal maut wa kadzalika taqdir khairihi wa sarrih. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian singkat tentang i'tiqad, yaitu firqah an-najiyah al-mansurah ahli sunnah wal jamaah. Semoga bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam waktu yang singkat ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.